Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Apoteker Yosi Siska. Bagi teman-teman yang baru join atau ketemu dengan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar video ini menebar banyak manfaat bagi semua orang. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara perizinan apotik melalui OSS RBA. Nanti saya akan jelasin alur perizinan mulai dari awal sampai izin kita terbit atau surat izin apoteknya terbit. Kemudian nanti berkas-berkas apa saja sih yang perlu kita persiapkan gitu. Oke, bagi yang penasaran, simak terus video berikut ya sampai akhir biar lebih paham. Oke. Baiklah teman-teman, di sini saya mau berbagi pengalaman dan informasi. Jadi akhir tahun kemarin itu saya mengikuti sosialisasi terkait OSS RBA ini sama Permenkes terbaru. Nah, ini ada sedikit mengantar. OSS RBA itu merupakan singkatan dari Online Single Submission Risk Based Approach atau suatu sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik, atau nama lainnya itu kayak website online gitu untuk mengajukan perizinan apotek. Jadi yang mau mengajukan perizinan apotek baru, perpanjangan, pencabutan, pergantian apoteker, semuanya di OSS. Kalau dulu kan surat izin apotek sama surat izin praktek dikeluarkan oleh PTSP. Nah, sekarang terpisah. Izin apoteknya di OSS, surat izin prakteknya masih seperti dulu di PTSP. Nah, untuk sektor kesehatan berpedoman pada Permenkes nomor 14 tahun 2021. Dan teman-teman bisa download dan baca di rumah isi Permenkes ini. Jadi nggak hanya apotek, semua sektor kesehatan seperti toko obat, vaskes kesehatan, klinik, puskesmas, rumah sakit, semua izinnya di OSS. Nah, ini alur perizinannya. Kalau kita pelaku usahanya perorangan, misalnya nih kita selaku apoteker mengajukan izin dan kita juga sebagai PSA-nya langsung. Nah, itu jatuhnya perorangan. Jadi kalau kita non-perorangan, kita harus membentuk PT, yayasan, koperasi. Misalnya nih apotekernya bekerja sama dengan pemilik modal atau investor. Jadi nanti harus melampirkan dokumen kerjasama dengan apoteker yang disahkan oleh notaris. Baru deh kita bikin akun OSS-nya, kita daftar, ntar bikin nama lengkap sesuai dengan KTP elektronik, cantumin nomor HP yang aktif sama email. Ntar ada balasan ke email kita, ntar kita dapetin username sama passwordnya, baru kita bisa login. Nah, setelah kita login ke akun OSS-nya, baru ntar kita ngisi data, ngisi data pelaku usaha, bidang usahanya apa, alamatnya di mana gitu. Nah, ntar baru kita isi kode KBLI. KBLI ini merupakan sejenis kode atau klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Nah, untuk apotek ini kodenya 47721, untuk toko obat 47722, 47842. Nah, untuk kode KBLI ini juga udah lengkap di Permenkes yang terbaru tadi ya, teman-teman. Setelah itu deh baru kita dapetin NIB atau nomor induk berusaha. Nah, sementara kita ngurus akun ini, kita juga kita urus Rekom APJ, TTK, SIPA, SIP, TTK. Karena berkas ini ntar kita salah satu syaratnya ada di sini, ntar mau kita upload, jadi biar sejalan gitu. Nah, setelah NIB ini terbit, ntar kita mengisi pemenuhan persyaratan yang mau kita upload berkasnya ke OSS. Ntar ada 5 poin yang mau kita upload. Setelah ini bakalan saya jelasin ya Sobat Pharma, teman-teman semuanya. Nah, setelah kita upload berkasnya, baru deh survei dari Dinkesnya. Ntar orang Dinkes bakalan survei atau visite ke apotek kita. Ntar mereka bakalan lihat nih yang apa saja yang kita upload tadi, dinilainya nanti di lapangan apakah sama atau gimana gitu. Nah, setelah itu bakalan keluar sertifikat standar atau SS yang dikeluarkan oleh Dinkes kabupaten atau provinsi setempat, di mana nanti apakah apotek kita memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan gitu. Nah, setelah itu baru diverifikasi oleh orang PTSP, terakhir baru deh surat izin apotek kita terbit gitu.
Nah, ini berkas yang perlu kita persiapkan atau yang perlu kita upload nantinya ke akun OSS. Nah, yang pertama, untuk bidang administrasi ada surat permohonan dari pelaku usaha atau apoteker untuk perorangan, pimpinan PT, yayasan, koperasi untuk non perorangan. Kemudian ada melampirkan surat perjanjian kerjasama apoteker yang disahkan oleh notaris, dokumen SPPL, kemudian surat pernyataan komitmen untuk melaksanakan registrasi apotek di aplikasi Sipnap, kemudian bukti pembayaran PAD, pemasukan anggaran daerah. Ini sesuai dengan kebijakan Pemda masing-masing ya teman-teman, jadi beda-beda tiap daerah, ada yang minta, ada yang enggak. Nah, kemudian lokasi tentang informasi geotek apotek, jadi kayak tersinkron ke Google gitu alamat apotek kita. Kemudian informasi terkait lokasi apoteknya, kemudian informasi bahwa apotek kita tidak berada di dalam lingkungan rumah sakit. Kemudian poin yang ketiga yaitu bangunan yang menginformasikan pembagian ruang dan ukuran ruang apotek. Ada foto tampak depan apotek, kemudian foto bangunan secara keseluruhan. Yang keempat ada sarana dan prasarana. Prasarana, kemudian ada peralatan yang ada di apotek, kemudian foto papan nama apotek dan posisi pemasangannya, kemudian foto papan nama praktek apoteker dan posisi pemasangannya. Nah, yang terakhir itu SDM atau sumber daya manusia, gimana struktur organisasinya, gimana, siapa pimpinannya, siapa penanggung jawabnya, kayak gitu. Kemudian tugas pokok dan fungsi masing-masing SDM apotek. Jadi dijelasin nanti tugas pokok dan fungsi, misalnya apoteker, tugas pokok dan fungsinya apa, TTK, tugas pokok dan fungsinya apa, atau ada tenaga tambahan seperti tenaga admin gitu. Kemudian ada data apoteker penanggung jawab, WNI, ada KTP, STRA, dan SIPA. Kemudian informasi paling sedikit 2 apoteker untuk apotek yang membuka layanan 24 jam. Kemudian surat izin praktek untuk keseluruhan, baik itu surat izin praktek apotekernya atau surat izin praktek tenaga teknis kefarmasiannya. Nah, ini ada 5 poin berkas yang kita upload ke OSS tadi. Nah, setelah ini saya bakalan praktekin langsung atau simulasi ke akun OSS-nya ya teman-teman. Oke, ntar kita ketik di Google login OSS RBA. Nah, begini tampilannya ya teman-teman. Di sini ada disuruh masuk, tapi kita kan belum daftar ya, belum punya akun, ketik daftar dulu. Nah, scroll ke bawah, ini ada 2 pilihan. Kita pilih yang ini ya, karena modal usahanya paling banyak 5 miliar. Kalau yang sebelah kanan ini di atas itu. Ntar teman-teman bisa pilih pelaku usahanya, kalau perorangan, kalau kita sendiri sebagai apoteker sekaligus PSA-nya. Kalau kita badan usaha atau kerjasama pilih yang ini. Ntar ada disuruh masukin nomor ponsel. Kebetulan kan saya udah daftar nih teman-teman kemarin. Jadi ini ntar teman ikuti saja. Nanti bakalan ada notif ke email kita. Ntar ada dapetin username sama password. Nah, kita langsung masuk saja. Masukkan kode CAPTCHA. Cuttingan. Nah, setelah itu kita pilih menu perizinan yang berusaha ini ya, teman-teman.
Nah, kalau permohonan baru, klik permohonan baru yang mau perubahan, pengembangan, perluasan, perpanjangan, pencabutan. Kita pilih yang ini ya. Nah, ini saya udah isi ya kemarin. Dan ini ada ngisi nama pelaku usaha, alamatnya, NPWP, ini bidang usaha. Ntar teman-teman pas klik tambah bidang usaha, pilih yang utama. Terus kalau untuk apotik, kita ketik ini 47721, ntar bakalan muncul otomatis perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk manusia di apotik. Nah, ini kan saya udah isi kemarin, tapi belum lengkap. Nah, kita baca dulu. Nah, scroll ke bawah. Apakah Anda memiliki NPWP berbeda cabang di lokasi? Tidak. Nama usaha atau kegiatan. Ini contohnya saja ya, Sobat Farma. Apotek Sadang. Lokasi kegiatan. Darat. Untuk luas usahanya 20 misalnya ya. Meter. Nama usahanya Jalan Sudirman. Isi provinsinya, kotanya, kabupaten atau kota, kecamatannya, isi kelurahannya, kode posnya, ini belum ya, tidak. Modal usahanya kita anggap saja ini 100. Tanggal beroperasi tergantung izin kita, estimasinya misalnya bulan Juni ya. Pedagang eceran obat dan produk farmasi. Jumlah tenaga misalnya 2. Tambah produk dan jasa. Ini wajib diisi ya, jenis produk dan jasa. Ada ini lainnya, jenisnya, obat, kapasitasnya. Ini kayak omset gitu ya teman-teman, per tahun. Nah, ini kan berhasil ya. Kemudian kita klik selesai. Ini ada notif validasinya. Kita back. Validasi risikonya tadi lupa kita klik. Oke, selesai.
Nah, ini yang SPPL tadi. Apakah kegiatan usaha ini sudah memiliki persetujuan lingkungan? Belum ya. Nah, ntar kita checklist aja. Kalau bisa dibaca dulu ya teman-teman. Nah, setelah itu baru lanjut. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, kalau NIB kita telah terbit, baru deh kita melengkapi persyaratan untuk perizinan apotek. Kalau ini kan saya cuma simulasi uji coba gitu. Nah, nanti teman-teman yang mau ngurus perizinan, klik aja menu ini, muncul persyaratan apa saja yang perlu kita upload di akun OSS. Nah, sesuai saya jelasin tadi pada video sebelumnya, setelah kita upload semuanya, baru deh dokumen kita dicek sama orang Dinkes, mereka bakalan survei ke lokasi ataupun ke apotek tempat kita membuka usaha gitu.